Teman-teman, ini kita bongkar flow sheet hari ini ya, karena keluhan dari konsumen saat membuka air keran itu mesinnya tidak hidup secara spontan, teman-teman. Jadi ada delay waktu, sehingga bagaimana caranya supaya air ini bisa mengalir secara spontan, tidak ada delay. Nah, sekarang posisi flow sheet ini, teman-teman, ini posisi otomatis flow sheetnya. Ketika air mengalir, maka dia akan memberi sinyal, memberi informasi bahwa air mengalir dan mesin hidup. Nah, ini posisinya pada persis output dari torrent, teman-teman. Setelah output dari torrent, masuk ke mesin dulu, baru dia keluar ke pipa output ini, masuk ke filter, teman-teman. Ini ke filter ya. Nah, ini pipanya ya. Nah, ini dia masuk ke filter. Sudah filter ini, baru outputnya keluar ke rumah. Nah, ini ke rumah, teman-teman. Di rumah ini pun dicabang. Ini ada cabang 2, teman-teman. Nah, sehingga ketika dibuka di sini agak telat-telat, teman-teman. Jadi konsumen ingin bagaimana supaya responnya cepat. Untuk itu saya akan memindahkan flow switch-nya, teman-teman. Jadi bukan di input filter. Jadi saya tidak akan pasang flow switch-nya di input filter, tapi kita akan pasang di output filternya, teman-teman ya. Kita pasang di output filter ini, dan mudah-mudahan responnya lebih cepat. Yuk kita buktikan aja. Maaf tadi awal saya tidak sempat bikin videonya karena begitu ini cepat sekali waktunya dan ngejar-ngejar waktu, sehingga belum siap ini. Tapi saya rasa penting informasi ini, sehingga saya coba lanjutkan, teman-teman, menggunakan video ya. Yuk ikuti terus ya, teman-teman. Dan ini pipa sudah saya potong, akan kita sambung sehingga flow switch-nya akan dipindahkan ya, teman-teman ya. Jangan lupa cabut stiker listrik dulu ya. Stiker listrik harus dicabut. Pastikan stiker listrik sudah cabut. Stiker mesin airnya ya, teman. Jadi ini saya potong karena pendek sekali. Kalau dipakai penyambungan lagi akan panjang, sehingga ini saya mau belah saja. Kita belah saja, ini sudah dibuka dan nanti kita belah. Kita lepaskan flow switch-nya dulu, teman-teman, karena ini ada kabelnya. Ada kabel listrik. Kita mesti buka di mesin ini. Buka baut-bautnya, ada beberapa baut. Posisi mesinnya mepet sekali dengan torrent ya, sehingga butuhkan sedikit perjuangan untuk membuka bautnya. Tempatnya cukup sempit sekali nih, teman-teman. Maaf, kameranya goyang-goyang gitu. Kameranya bergoyang-goyang. Kita buka penutup kapasitornya, teman-teman. Penutup lubang dari mesin ini, tempat kabel-kabel. Juga tempat kapasitornya, teman-teman. Nah, ini dia. Kita ambil kabel flow switch-nya. Ini ada 2 kabel flow switch yang perlu kita buka ini. Nah, ini. Teman-teman ingat merah sama coklat ya. Kabel nanti disambung itu merah sama coklat. Merahnya pada mesin. Nah, ini kita buka. Saja begitu. Nah, kemudian coklat ini dari listrik rumah, teman-teman ya. Dari
stikernya. Kelihatan tidak? Mudah-mudahan terlihat ya. Pas dia kabel pula. Oh, plus sudah. Teman-teman dibuka saja. Oke. Sudah kita cabut supaya bisa kita buka flow switch-nya. Kita buka flow switch-nya. Oke, sudah terlepas. Lagi. Jika sudah digergaji teman-teman, usah kita cungkil sedikit supaya bisa terkupas teman-teman ya. Kita akali bagaimana supaya bisa terbuka teman-teman. Congkel saja bagaimanapun caranya, yang penting pipa ini bisa lepas lagi. Banyak cara teman-teman ya, banyak cara untuk kita teman-teman bisa panasi begini ya. Dengan dipanasi ini tuh dia akan, lemnya akan mengelupas.
Asal jangan terlalu panas sekali teman-teman ya. Oke, udah cukup, kita coba lagi. Nah itu teman-teman, sedikit membuka. Nah, sudah membuka itu. Jika sudah ada celah sedikit, bisa kita lanjutkan menggunakan tang atau apapun. Bisa lanjutkan lagi, panasin lagi dikit. Tempatnya sempit sekali teman-teman, sehingga posisi saya begitu sulit untuk menjepit pipa ini. Nah itu teman-teman, bisa dikuliti dikit-dikit ya. Sebaiknya dari depan posisinya. Sama aja dikit-dikit teman-teman, kita bakar lagi pelan-pelan. Anginnya sudah mulai kencang teman-teman. Menambah sweet. Nah ini teman-teman penampakan setelah flow switch-nya dipindahkan, diganti posisi teman-teman ya. Dan hasilnya benar-benar teman-teman sensitif banget teman-teman. Hasilnya jadi normal, begitu keran dibuka sedikit, langsung on ya, mesin langsung hidup. Nah nih teman-teman, kita coba tes air ya teman-teman. Mesin di atas apakah bunyi responsif? Saya hidupkan, kita dengar. Nah, udah teman-teman dengar ya. Ya, sensitif banget itu teman-teman. Langsung respon, jadi tidak delay. Langsung teman-teman ya. Tanpa delay lagi teman-teman. Ya. Oke teman-teman, udah sensitif banget ya. Jadi dengan keran cabang, maksudnya dengan pipa-pipa pencabangan yang banyak juga akan berpengaruh. Jadi posisi flow switch kita letakkan di output atau input filter. Jika teman-teman menggunakan filter, itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Ketika dipasang di input filter itu agak delay, tapi kalau teman-teman pasang di output filter, responsif banget teman-teman ya. Itu pun dilihat dulu apakah banyak pencabangan di pipa-pipanya juga. Tapi kalau teman-teman memasang misalnya banyak cabang teman-teman cari, usahakan yang begitu keluar dari filter yang masih satu pipa, teman-teman pasang di situ flow switch-nya, maka nanti akan langsung berubah menjadi sensitif ya. Demikian teman-teman ya. Jadi kalau ada yang pasang flow switch di mesin dan responnya kurang tanggap, teman-teman pindahkan saja. Jika menggunakan filter kayak begini, teman-teman pindahkan ke output filter ya. Ini teman-teman, dari output filter yang tadi semula posisinya dekat mesin di sini, dan sekarang sudah saya pindahkan ke posisi output ini. Dan nanti pembagian air ini, pipa ini masuk ke tembok dan masuk ke rumah teman-teman. Ada dua cabang ke rumah ya, teman-teman, masuk ke rumah. Instalasi rumah ke bawah itu teman-teman, yang langsung ke bawah sana teman-teman.
Oke teman-teman, dengan demikian berhasil ya kali ini berbagi pengalaman lagi dengan menangani air rumah atau flow switch tidak responsif. Sekarang kita rubah posisi menjadi responsif. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, di lain pengalaman. Silahkan bagikan video ini pada yang mungkin membutuhkan, dan dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.